Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alifat. Kembali lagi bersama dengan saya. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara melakukan pengolahan data XRD dalam software Match untuk menentukan diagram fasa kristal gitu, dan juga rectifiement. Nah, di sini harus dipastikan juga kita sudah memiliki data XRD gitu. Baik, kita langsung saja mulai. Yang pertama kita buka dulu software Match. Nah, kemudian sebelum melakukan import data, kita harus pastikan bahwa di Match ini kita sudah setting yang manual gitu. Kenapa harus yang manual? Karena cara yang manual ini tentunya akan menghasilkan hasil yang lebih presisi, lebih akurat gitu daripada hasil yang otomatis gitu. Manual dan otomatis ini maksudnya itu menentukan penandaan terhadap puncak atau peaks dari data XRD-nya gitu. Nah, caranya untuk mengatur atau men-setting aplikasi Match agar kita dapat melakukan pengolahan data secara manual, yaitu kita buka menu bar option, kemudian pilih yang raw data processing option, pilih yang batch. Nah, di sini ada yang beginner, advanced, expert, automatic. Kita pilih yang expert, yang paling sulit, yang paling manual seperti itu. Kalau sudah, klik OK dan kita bisa langsung import datanya. Dan harus dipastikan juga bahwa data yang akan diimpor itu harus dalam bentuk file teks dokumen gitu, seperti ini. Dan akan muncul tampilan ini. Kita harus memilih yang X-ray dan 2 theta. Oke, maka secara otomatis akan muncul pola difraksi seperti ini. Nah, di sini tampak masih kasar gitu, masih jelas sekali peaks yang mengganggu gitu. Maka kita harus lakukan smooth data. Untuk melakukan smooth data minimal 3 kali, karena semakin smooth semakin baik, seperti itu. Nah, di sini saya sudah 3 kali melakukan smoothing data dan sudah terlihat semakin terlihat di mana puncak yang paling dominan gitu. Setelah itu kita bisa langsung mulai penandaan peaks atau puncaknya satu persatu. Langkah pertama yaitu kita harus melakukan zoom agar semakin presisi hasilnya, yaitu dengan cara mengklik 2 kali pada mouse, kemudian mendrag atau menyeret hingga membentuk suatu bidang seperti ini, di mana bidang ini itu akan menunjukkan posisi mana yang akan di zoom. Nah, di sini saya akan zoom yang puncak yang pertama. Apabila masih kurang jelas, kita zoom lagi. Kenapa harus di puncak zoomnya? Karena nantinya kita akan melakukan plotting atau penandaan puncaknya itu berdasarkan titik tengah dari puncaknya gitu. Nah, apabila sudah jelas seperti ini, kita bisa langsung menekan pada keyboard yaitu Ctrl dan X, sehingga akan muncul garis bantu seperti ini. Dan garis bantu ini yang akan membantu kita menentukan puncak mana gitu, di mana yang paling tinggi. Nah, di sini saya akan meluruskan puncaknya di sini. Kemudian apabila sudah dirasa sudah paling presisi di situ, maka kita langsung bisa menandakan
garis ini dengan cara mengklik Ctrl plus klik kanan pada mouse, maka akan muncul hasil seperti ini. Nah, itu untuk puncak yang pertama. Kita harus melakukan sampai puncak yang terakhir. Dan untuk mengembalikan layar agar tidak dalam posisi zoom seperti ini, kita bisa menekan dulu Ctrl X agar garis bantunya hilang, kemudian mengklik 2 kali pada mouse, maka akan normal lagi gitu. Seperti itu, dan akan saya skip untuk mempercepat dan mempersingkat video ini. Nah, di sini saya sudah menentukan posisi pitch masing-masing. Nah, setelah itu jika sudah semua, maka kita langsung bisa search match-nya dengan cara mengklik menu bar ini, search, kemudian search match, dan maka secara otomatis sistem sedang menghitung search match-nya. Nah, sambil menunggu, kita harus merunning FPS-nya atau full proof suite, karena nantinya kita akan menentukan read field dari aplikasi match-nya sendiri secara langsung gitu. Full proof suite. Nah, sudah. Kemudian kita minimize, dan perhitungan juga sudah selesai. Ternyata dapat diketahui bahwa dari data sampel XRD tadi ternyata banyak sekali mengandung kristal TiO2 pada sudut 0,5884 derajat dan dengan nilai FOM-nya 0,8866. Nah, untuk menganalisis lebih lanjut, kita bisa langsung mendrag atau mengklik 2 kali ke sebelah kanan di kolom kuning ini. Kemudian sedang menunggu, dan untuk menentukan diagram fasanya, kita bisa langsung membuka report. Nah, di sini sudah bisa terbaca hasil dari analisis sementara menggunakan match. Di sini ada data sampelnya, ada keterangan panjang gelombang sinar X yang digunakannya, kemudian di sini juga ada fase match-nya. Ternyata formula atau rumusnya itu TiO2 dengan sistem kristalnya ortorombik, dengan alfanya juga sudah diketahui, dan menghasilkan referensi ini gitu. Nah, ini itu referensinya nantinya akan digunakan dalam menentukan struktur 3 dimensi di aplikasi Mercury. Nah, kita langsung saja running read field-nya dengan cara mengklik menu bar di sebelah sini, kemudian run new calculation. Ditunggu sampai muncul layar seperti ini, kemudian langsung kita klik run full proof. Dan ini sistem sedang menghitung. Baik, nah di sini sudah ada keterangan perhitungan sudah selesai gitu. Nah, selanjutnya kita langsung saja beralih ke halaman datasheet. Nah, di sini kita langsung klik yang refined, dan ternyata sudah ada data dari kristal TiO2 yang akan kita analisis lebih lanjut. Jadi kesimpulannya adalah dari pengolahan data match ini kita bisa langsung menentukan fasa kristalnya. Ternyata fasa kristalnya adalah
titaniat atau TiO2 gitu. Namun dapat kita ketahui bahwa TiO2 ini kan memiliki 3 jenis. Pada umumnya ada 3 jenis, ada anatas, kemudian ada brukit, dan juga rutil. Nah, untuk menganalisis lebih lanjut jenis TiO2-nya, kita bisa gunakan data refined crystal structure ini gitu. Dengan nilai A-nya segini, B-nya segini, dan nilai C-nya segini. Kemudian juga di sini ada kode untuk mengakses website COD gitu, dimana nantinya website COD ini akan menghasilkan chief link. Nah, chief link ini kemudian untuk membandingkan gitu antara struktur 3 dimensi dari kristal TiO2 ini gitu, apakah dia rutil, brukit, atau anatas gitu. Nah, dari match juga kita bisa langsung menentukan sistem kristalnya, dan di sini kebetulan ortorombik seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pengolahan data di match. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.